Pernah nggak sih? Kamu bertekad berhenti koli tapi ujung-ujungnya selalu balik lagi ke kebiasaan lama, rasanya kayak muter-muter di tempat, baru berhasil tahan 1-2 hari. Jatuh lagi. Setiap kali gagal, rasa percaya diri makin anjlok. Kamu mulai mikir, kenapa sih gue nggak bisa seperti orang lain yang bisa benar-benar lepas? Kalau kamu pernah ngerasain kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan faktanya, yang kamu butuhin sekarang bukan motivasi segar atau trik baru yang katanya ampuh, melainkan satu hal yang lebih fundamental, strategi. Ngomong-ngomong soal strategi, pernah dengar eksperimen aneh soal tikus? Tahun 70-an, ada psikolog Amerika, Dr. Bruce Alexander, yang penasaran, apa sih penyebab utama hewan bisa kecanduan? Dia bikin percobaan, ngasih tikus 2 pilihan air, satu air biasa, satu lagi air dicampur kokain. Tikus-tikus yang dikurung sendirian, tanpa hiburan, tanpa teman, akhirnya malah terus-terusan minum air kokain sampai overdosis dan mati. Tapi tunggu, eksperimen ini nggak berhenti di situ. Dr. Alexander lalu bikin taman tikus, kandang besar penuh mainan, ada teman-teman tikus lain, ada tempat tidur nyaman, dan pastinya 2 pilihan air tadi. Dan apa yang terjadi? Hampir semua tikus di taman tikus cuek sama air kokain. Mereka lebih suka air biasa, dan gak ada satupun yang overdosis. Beneran mind-blowing? Dari sini muncul satu kesimpulan yang ngubah cara pandang soal kecanduan. Tikus, dan juga manusia, gampang kecanduan kalau hidupnya kosong, gak punya koneksi sosial yang bermakna. Nah, analoginya pas banget sama kebiasaan koli yang susah banget dilepasin. Zaman sekarang, kita gampang banget dapat makanan, tempat tinggal, dan hiburan tanpa harus keluar rumah. Tapi justru, hal yang makin langka itu, teman dekat. Studi tahun 2019 nemuin, 1/4 milenial nggak punya satupun teman akrab. Bahkan, 1/3 orang ngaku sering banget ngerasa kesepian. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gini, berarti kamu lagi ada di posisi tikus sendirian di kandang. Dan inilah kenapa kebiasaan koli makin susah ditinggalin. Tanpa kebutuhan sosial yang terpenuhi, otak kita mencari pelarian, salah satunya lewat koli. Jadi, solusi sebenarnya bukan cari motivasi baru atau challenge lebih keras, tapi keluar dari kandang itu. Kita butuh bikin taman tikus versi manusia, lingkungan yang penuh interaksi sosial, relasi, dan tantangan baru. Mau nggak mau, kamu harus mulai cari teman, ikut komunitas, bangun hubungan yang tulus, bukan sekadar mengandalkan niat. Kalau kamu terus-terusan ngurung diri, berjuang sendirian, susah banget buat lepas dari kebiasaan ini. Tapi ada pertanyaan penting, kalau berhenti koli, apa sih efek paling kerasa? Jawabannya bukan skill sosial yang tiba-tiba naik level, atau langsung jadi idola lawan jenis. Yang paling terasa adalah energi ekstra. Serius. Banyak yang merasa pikiran lebih jernih, semangat lebih tinggi, dan percaya diri naik, tapi semua itu bakal sia-sia kalau nggak dipakai untuk membangun kebiasaan baru. Energi itu cuma modal awal. Sisanya, tergantung kamu sendiri. Misalnya, kamu mulai olahraga rutin. Lama-lama badanmu berubah, kamu jadi lebih pede, dan lebih gampang ngobrol sama orang baru. Atau kamu pilih meditasi, jadi pikiran lebih tenang, nggak mudah baper, makin mudah nyambung waktu ngobrol. Bisa juga kamu pakai energi itu buat belajar skill baru, ikut proyek seru, atau aktif di komunitas. Semakin banyak kebiasaan positif yang kamu bangun, makin mudah juga dapetin teman dan relasi yang berkualitas. Bahkan, cuma dengan berani ngajak ngobrol orang asing, join event, atau sekadar sapa teman lama, kemampuan sosial kamu bakal naik signifikan. Intinya, fokuslah bangun kebiasaan baru, bukan hitung hari udah berapa lama bersih. Kalau cuma ngandelin streak, nanti mentalmu gampang jatuh tiap kali gagal. Tapi kalau kamu sibuk memperbaiki hidup dan memperluas pergaulan, tiba-tiba kamu lupa sendiri sama kebiasaan koli. Saya sendiri dulu ngalamin, awalnya sibuk banget ngitung hari, sampai akhirnya capek sendiri. Begitu mulai sibuk dengan rutinitas baru, cari teman, ikut komunitas, malah lupa kapan terakhir kali mikirin koli. Sekarang, mungkin kamu ngerasa susah banget membangun kebiasaan baru. Udah coba ini itu, tapi nggak pernah bertahan lama. Saya ngerti banget. Cobalah ikut program di luaran sana atau komunitas yang benar-benar fokus ngebantu kamu jalanin perubahan nyata. Bedanya dengan kursus online biasa, di sini kamu benar-benar didorong buat mulai sekarang, bukan nanti. Setiap hari ada pressure positif dari mentor dan teman-teman seperjuangan. Plus, ada komunitas aktif yang siap nemenin, ada book club, hangout, sampai game night bareng.
Buat kamu yang beneran pengen lepas dari kebiasaan koli dan punya hidup yang lebih seru, ini saatnya mulai. Jangan cuma nonton video motivasi terus-menerus tanpa aksi. Ingat, hidup kamu gak akan berubah kalau kamu terus-menerus sendiri di sekandang. Bikin Taman Tikus versimu sekarang juga. Mulai dari membangun kebiasaan dan pertemanan baru. Energi udah ada, tinggal kamu pakai buat ubah hidupmu sendiri. Jangan sampai ketinggalan, aksi sekarang, dan lihat perubahan yang selama ini kamu cari.